Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu perkenalkan, saya Santika Wulandari, mahasiswa dari Stikes Kota Sukabumi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Ibu. Waktunya kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang preeklamsi kehamilan atau penyulit pada masa kehamilan. Tujuannya yaitu agar ibu dapat memahami dan mampu mencegah terjadinya gangguan kehamilan pada trimester ketiga. Tujuan khususnya yaitu agar ibu dapat memahami tentang apa itu preeklamsi dan klasifikasinya. Yang kedua yaitu ibu dapat menyebutkan penyebab dari preeklamsi tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu agar ibu bisa menyebutkan tanda dan gejala preeklamsi ya Bu ya. Yang saya bahas sekarang yaitu pencegahan dan penata laksanaan preeklamsi pada ibu hamil. Baik, untuk itu kita mulai saja ya Bu. Ya, Sus. Ya. Baik, sekarang kita mulai saja Bu. Apakah Ibu sudah tahu apakah itu preeklamsi? Belum. Sebelumnya misalkan Ibu pernah ke bidan atau belum? Belum. Belum ya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu preeklamsi ya Bu ya. Preeklamsi merupakan salah satu penyulit pada masa kehamilan. Kalau misalkan dari bahasa kitanya yaitu darah tinggi ya Bu ya, darah tinggi pada ibu hamil. Preeklamsi itu terbagi menjadi dua, ada yang ringan dan ada yang berat. Yang ringan itu tandanya tensinya yaitu 140/90 dan yang berat itu 160/100. Sekarang saya akan menjelaskan penyebab terjadinya ya Bu ya. Penyebab terjadinya preeklamsia itu diperkirakan adanya racun di dalam tubuh ibu hamil. Misalkan seperti kelainan aliran darah menuju rahim. Yang kedua yaitu kerusakan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu masalah sistem ketahanan tubuh. Dan yang keempat yaitu konsumsi makanan yang salah ya Bu ya. Dan saya akan menjelaskan tanda dan gejalanya. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan kepada Ibu ya. Ibu sering mengalami tanda dan gejala seperti apa Bu selama ini pada kehamilan Ibu? Pusing, Bu. Pusing. Sama apa? Ada mual muntah. Ada mual muntah. Oh iya. Baik, saya akan menjelaskan ya Bu ya tanda dan gejalanya pada preeklamsi itu seperti yang Ibu katakan tadi ya, yang Ibu rasakan tadi. Ada sakit kepala di daerah depan ya Bu ya, di frontal sebelah sini. Ada juga yang merasakan mual dan muntah. Dan ada juga yang merasakan nyeri pada epigastrium atau sebelah sini ya Bu ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya preeklamsi ya Bu ya. Proses terjadinya preeklamsi yaitu jika semua arteri di dalam tubuh itu mengalami spasme atau tegang, maka tekanan darah akan naik. Sebagai usaha untuk mengatasi tekanan perifer oksigenosi di dalam tubuh itu tercukupi. Sedangkan kenaikan berat badan dan udem itu sedangkan kenaikan berat badan dan udem yaitu ruangan interstisial yang belum diketahui penyebabnya. Mungkin terjadinya. Sedangkan kenaikan berat badan dan udem itu di ruangan interstisial belum diketahui penyebabnya. Mungkin karena retensi air dan garam. Protein urinaria dapat disebabkan oleh spasme arteriola sehingga terjadi perubahan pada glomerulus. Dan faktor resiko terjadinya preeklamsi yaitu ada riwayat darah yang tinggi pada sebelum kehamilan. Kalau Ibu sebelumnya ada riwayat darah tinggi tidak Bu? Tidak. Tidak ya.
Yang kedua yaitu mengalami preeklamsi sebelumnya, mengalami darah tinggi sebelumnya ya Bu ya. Yang ketiga yaitu riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara perempuannya atau keturunan ya Bu ya. Yang keempat yaitu kegemukan atau obesitas. Yang kelima yaitu mengandung lebih dari satu orang bayi, misalkan kembar ya Bu ya. Yang keenam yaitu riwayat kencing manis, kelainan ginjal, lupus, atau rheumatoid arthritis. Akibat terjadinya preeklamsi yaitu bisa terjadi komplikasi ya Bu ya. Komplikasinya yaitu berkurangnya aliran darah menuju plasenta. Yang kedua yaitu menyebabkan terjadinya kelahiran prematur dan komplikasi lanjutan seperti keterlambatan belajar ya Bu ya, atau keterlambatan dari jalan atau giginya lambat gitu ya Bu ya. Yang ketiga yaitu lepasnya plasenta. Yang keempat yaitu sindrom HELLP atau bisa disebut dengan hemoliasis atau perusakan sel darah merah. Yang kelima yaitu eklamsi atau jika preeklamsi tidak terkontrol maka akan terjadi eklamsi. Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang pencegahan preeklamsi tersebut ya Bu ya. Yang pertama yaitu dietnya yang tepat dan bisa disesuaikan, seperti misalkan ibu cukup protein, rendah karbohidrat, lemak dan garam. Yang kedua yaitu periksalah kehamilan secara teratur. Yang ketiga yaitu perbanyak minum. Tiga yaitu perbanyak minum ya Bu. Baik, untuk penanggulangannya yaitu untuk penanggulangan preeklamsi yaitu ibu bisa bed rest ya Bu ya, ibu bisa istirahat total. Yang kedua yaitu berobat pengobatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ketiga yaitu melahirkan. Ini adalah cara terakhir mengatasi preeklamsi. Misalkan kalau misalkan ibu tidak mempunyai preeklamsi sebelumnya, setelah melahirkan ibu tekanan darahnya normal kembali seperti semula ya Bu ya. Baik Ibu, penyuluhannya sudah selesai. Apakah Ibu memahaminya? Iya, paham sus. Paham ya, alhamdulillah Ibu ya. Baik, saya akan menanyakan soal preeklamsi ya Bu ya. Apakah Ibu tahu preeklamsi itu apa? Penyulit kehamilan. Penyulit kehamilan ya. Tadi kan dibagi menjadi beberapa klasifikasi ya Bu ya. Menurut Ibu preeklamsi itu dibagi menjadi berapa Bu? Dua. Dua ya. Baik, tanda dan gejalanya? Ini kode. Kalau untuk tanda gejalanya Bu, Ibu apakah Ibu masih mengingatnya? Ada pusing, mual dan muntah. Muntah ya, baik. Sepertinya Ibu sudah memahami ya apa yang tadi kita bahas. Baik Ibu, untuk rencana selanjutnya minggu depan saya akan melakukan baik Ibu, sepertinya Ibu sudah memahami ya Bu ya apa yang tadi kita bahas. Untuk itu saya akan kontrak waktu untuk minggu depan ya Bu ya. Rencana tindakan selanjutnya minggu depan saya akan melakukan pemeriksaan fisik kembali kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan kita bisa bertemu lagi di minggu depan dengan sehat walafiat ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan berdiskusi dengan saya ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu sehat terus dan kita bisa bertemu lagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.